Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan bab 4, yaitu masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, dalam masuknya agama Islam di Indonesia ini ada beberapa yang perlu kita pelajari. Di antaranya itu sekilas tentang agama Islam. Nah, di sini di paragraf pertama, yang pertama dikatakan di sini, agama Islam lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama ini diyakini sebagai agama yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala. Ia lahir pada tahun 570 Masehi. Selanjutnya yang kita pelajari yaitu teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Adapun teori-teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia ini ada berapa, itu ada 3. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan yang ketiga teori Persia. Teori Gujarat ini, menurut teori ini yang didukung oleh Snows Horgard. Adapun ahli-ahli pendukungnya bisa kita lihat pada halaman 177, yaitu BHM Felek. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Itulah menurut teori Gujarat. Nah, teori Mekah, menurut teori ini didukung oleh seorang ahli, yaitu Bunya Hamka dan J.C. Van Leeuwen. Pengaruh Islam telah masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7. Itu menurut teori Mekah. Selanjutnya teori Persia. Nah, teori Persia ini didukung oleh Hussein di Jazadiningrat. Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Itulah bagian mengenai proses masuknya dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Selanjutnya itu saluran-saluran penyebaran Islam di Indonesia. Adapun saluran-saluran penyebaran agama di Indonesia, yang pertama itu saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran pendidikan, dan saluran ajaran tasawuf. Terakhir yaitu saluran dakwah. Saluran perdagangan yaitu menurut seorang ahli yang bernama Tome Pires sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16. Lalu lintas perdagangan melalui Indonesia sangat ramai. Dalam proses ini perdagangan Nusantara dan perdagangan asing atau Islam dari Gujarat dan Timur Tengah, Arab dan Persia bertemu dan saling bertukar pengaruh. Nah, artinya di sini teman-teman, saluran agama ini tersebar di Indonesia, khususnya agama Islam, setelah terjadi yang namanya perdagangan. Artinya contohnya di sini kemarin orang-orang Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang. Disitulah mulai masuk yang namanya agama. Selanjutnya saluran perkawinan. Nah, saluran perkawinan juga termasuk dalam hal saluran penyebaran agama Islam di Indonesia. Selanjutnya saluran pendidikan. Saluran pendidikan juga termasuk sebagai saluran penyebaran agama di Indonesia, di mana saluran ini menerapkan pendidikan agama Islam di setiap pendidikan tertentu. Selanjutnya saluran ajaran tasawuf. Nah, ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat dari masyarakat setempat. Selanjutnya saluran dakwah. Nah, saluran ini teman-teman terbagi atas Maula Malik Ibrahim, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giriel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Derajat, saluran dan enam yaitu saluran kesenian. Nah, saluran kesenian juga disebarkan melalui, dan agama juga bisa disebarkan melalui kesenian, di mana contohnya itu bonang aslinya sederetan gong kecil yang menjadi salah satu instrumen penting dalam gamelan pendorong penyebaran agama Islam. Demikianlah penjelasan saya dari bab 4 ini. Terima kasih.